Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Mutiaranti, NIM 113170026 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metode penulisan ilmiah yang berjudul injeksi CO2 sebagai pendesak tercampur pada enhanced oil recovery. Di sini outline yang akan saya bahas dimulai dari pendahuluan, metodologi, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan, latar belakang mengapa menggunakan gas CO2. Yang pertama, CO2 merupakan gas rumah kaca yang banyak dihasilkan dan sedang diupayakan untuk dikurangi. Berdasarkan United States Greenhouse Gas Inventory Report 2011, emisi CO2 yang disebabkan karena aktivitas manusia menghasilkan 83% dari total gas emisi di United States pada tahun 2009. Alasan lain yaitu sifat fisik CO2 yang berfasa dense atau superkritikal pada tekanan dan temperatur di reservoir. Perlu kita ketahui bahwa tekanan kritis dari CO2 adalah 1073 psia dan temperatur kritis dari CO2 adalah 31 degree Celcius. CO2 dikatakan superkritikal jika berada pada P dan T yang lebih besar daripada P dan T kritisnya, sedangkan dikatakan dense jika P lebih besar dari P kritisnya tetapi T tidak lebih besar dari T kritisnya. Seperti yang kita ketahui, di reservoir itu tekanan dan temperaturnya sangat tinggi dan itu melebihi P kritis dan T kritisnya si CO2 tadi. Makanya CO2 di keadaan reservoir itu bisa berada pada fase dense atau superkritikal. Perlu kita ketahui, fluida superkritikal adalah zat yang berada pada suhu dan tekanan di atas titik kritis termodinamika. Zat ini memiliki kemampuan unik, yaitu untuk berdifusi melalui benda padat seperti gas, dan melarutkan benda seperti cairan. Dan dia juga dapat mengubah kepadatannya jika ingin mengubah sedikit suhu dan tekanannya. Secara umum, fluida superkritis mempunyai sifat di antara gas dan uap. Lalu, dense atau superkritikal CO2 memiliki karakteristik densitas dan viskositas yang besar dibandingkan dengan gas lain, sehingga menyebabkan displacement front yang lebih stabil dengan secara alami mengurangi gravity segregation dan viscous fingering pada reservoir. Lalu, alasan lainnya karena kadar superkritis atau dense tersebut merupakan pelarut organik yang baik. Hidrokarbon merupakan senyawa organik sehingga membuat aliran bercampur dengan fluida reservoir. Tegangan antar muka dapat diabaikan dan tidak ada trapped oil yang disebabkan oleh capillary force. Ini berarti SOR dapat sangat dikurangi dan meningkatkan recoverable minyak. Lalu, larutnya CO2 dengan oil di reservoir akan meningkatkan fasa oleik, yaitu minyak ringan dari minyak berat, mengakibatkan swelling effect yang berkombinasi dengan surge pressure menghasilkan lebih banyak produksi oil. Lalu, kenapa injeksi CO2? Alasannya yang pertama, karena lebih murah dan lebih aman untuk ditangani dan diberi tekanan tinggi pada gas hidrokarbon. Lalu 2-3 kali lebih viskos daripada minyak di reservoir, sehingga dapat mencegah terjadinya fingering dini. Lalu 3-4 kali lebih padat daripada minyak di reservoir, sehingga lebih memudahkan pelarutannya. Pada reservoir yang memiliki permeabilitas di bawah 25 milidarsi, penggunaan CO2 injection akan mempercepat perolehan minyak dibandingkan penggunaan metode EOR water injection. Lalu, efek apa yang dihasilkan dengan menginjeksikan CO2 pada oil? Larutnya CO2 pada oil menghasilkan beberapa faktor utama yang berkontribusi dalam peningkatan recovery factor. Di antaranya yang pertama, oil swelling. Hasil dari larutnya CO2 ke dalam crude oil akan meningkatkan volume oil 10 hingga 60%. Fenomena ini akan menurunkan saturasi oil residual. Lalu, viscosity reduction. Percobaan laboratorium menunjukkan untuk pada saturation pressure berapapun, penurunan viskositas relatif lebih besar untuk minyak dengan original viskositas yang lebih besar. Selanjutnya metodologi. Metodologi ini diawali dengan mengenal tujuan kita adalah mengenal CO2 injection and enhanced recovery. Kita mulai dengan pemilihan mengetahui karakteristik reservoir. Pertama, recovery potensialnya
lower atau tidak, sama recovery mekanismenya kompleks atau tidak. Kalau iya, berarti kita menggunakan metode miscible. Sedangkan kalau tidak, baru kita bisa menggunakan metode immiscible. Karena di sini fokus saya hanyalah injeksi CO2 secara miscible, berarti saya hanya memperhitungkan MMP atau MMC untuk mengetahui displacement efisiensi, aerial sweep efisiensi, vertical sweep efisiensi, dan overall recovery efisiensi. Sehingga didapatkan nilai incremental recovery factor. Tapi di sini yang ingin saya tekankan adalah gimana caranya ngebuat CO2 diinjeksikan pada reservoir itu berada pada tahap miscible. Lalu tinjauan pustaka yang pertama, pengertian injeksi CO2. Injeksi CO2 adalah metode enhanced oil recovery di mana karbon dioksida diinjeksikan ke dalam reservoir untuk meningkatkan produksi dengan menurunkan viskositas oil dan menyebabkan larut atau miscible atau pendesakan setengah larut atau partially miscible displacement dari oil. Itu berdasarkan selam bersih Oilfield Glossary. Lalu tekanan injeksi tercampur minimum atau minimum miscibility pressure. Tekanan injeksi tercampur minimum atau minimum miscibility pressure merupakan pada temperature dan komposisi konstan tekanan terendah di mana first contact miscibility dapat tercapai, atau tekanan larut terendah di mana tegangan permukaan adalah 0 dan tidak ada batas antar fluida. Lalu konsentrasi injeksi minimum atau minimum miscibility concentration atau minimum miscibility enrichment merupakan jumlah terkecil dari penambahan CO2 yang harus ditambahkan pada gas injeksi untuk mencapai first contact miscibility dengan fluida reservoir pada tekanan dan temperatur tertentu, atau kondisi konsentrasi larut rendah di mana tegangan permukaan adalah 0 dan tidak ada batas antar fluida. Lalu pembahasan. Karena tadi saya menekankan gimana supaya kita bisa menentukan CO2 yang kita injeksikan itu dalam keadaan terlarut atau tidak, itu caranya adalah dengan menentukan MMP atau MMI-nya. Nah, penentuan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, percobaan laboratorium atau eksperimen. Metode eksperimen ini merupakan metode standar yang dilakukan, tetapi membutuhkan banyak waktu dan uang. Terdiri dari slim tube test method, rising bubble apparatus atau RBA method, steam density method, multiple contact method, dan interfacial tension vanish method. Lalu bisa juga melalui persamaan empiris atau empirical equation. Kebanyakan korelasi empiris hanya dapat berdasarkan data eksperimen dari CO2 oil system, di mana korelasi empiris MMP ini memiliki keterbatasan. Lalu melalui persamaan keadaan atau equation of state. Equation of state cukup akurat dan cepat, tapi fungsi kelarutan atau miscibility function sulit untuk diberikan standar perhitungan yang jelas, karena prosedur karakteristik dari fraksi plus harus digunakan dan karakteristik tersebut bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap nilai perhitungan. Nah, ini metode penentuan MMP atau MMI dengan menggunakan alat slim tube test. Slim tube test method menjadi metode standar dalam menghitung MMP di petroleum industry. Dilakukan dengan menginjeksikan CO2 melalui coil tube yang awalnya sudah disaturasikan dengan minyak. Slim tube yang diisi quartz sand. Temperatur konstan dan tekanan terus dinaikkan, lalu volume minyak dan gas dihitung dan dicatat. MMP diperkirakan dari perpotongan antara dua trend line, yaitu oil recovery dan injection pressure-nya. Ini merupakan grafik antara tekanan dan recovery oil yang didapat. Nah, setelah dilakukan plot, kita ngambil garis. Perpotongan antara garis yang kita tarik itu merupakan minimum miscibility pressure-nya. Itu untuk menentukan MMP yang mau kita gunakan supaya dia jadi larut. Sedangkan untuk menentukan MMI-nya, berarti konsentrasinya, kita coba perlu ganti pressure di sini jadi konsentrasi. Jadi berapa banyak konsentrasi CO2 yang kita injeksikan supaya nanti setelah kita plot ini terjadi perpotongan antara dua garis ini. Lalu yang kedua itu metode penentuan MMP atau MMI dengan rising bubble apparatus. Metode ini lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan slim tube test. Pada tes ini, CO2 diinjeksikan ke dalam live oil dari bawah aparatus pada tekanan tertentu. MMP atau MMI ditentukan dari observasi langsung dari bubble behavior selama proses penginjeksian atau rising proses.
yaitu tekanan di mana CO2 larut dengan live oil. Ini merupakan alat dari rising bubble apparatus. Lalu ini merupakan hasil hasil yang terlihat dari komputer. Itu di sini kita bisa melihat ini pada tekanan segini tuh masih kelihatan tidak bercampur. Tekanannya semakin dinaikkan masih belum bercampur sampai kita melihat behavior mulai bercampur. Nah, mulai bercampur itu kita lihat pada tekanan 4200. Ini untuk menentukan MMP-nya. Untuk menentukan MMI-nya itu sama aja. Cuma bedanya kalau di sini kan variabel bebasnya itu pressure. Nah, kita nggak ngeganti variabel bebasnya jadi konsentrasi CO2. Pada konsentrasi berapa yang menunjukkan oil sama minyak itu tidak ada batas lagi yang kelihatan miscible bercampur. Lalu kesimpulannya yang pertama, injeksi CO2 dengan metode pendesakan tercampur dapat dilakukan dengan mengatur tekanan atau konsentrasi ketika CO2 kontak dengan fluid reservoir. Lalu yang kedua, penentuan MMC maupun MMP dapat dilakukan dengan percobaan laboratorium, persamaan empiris, dan persamaan keadaan atau equation of state. Lalu yang ketiga, percobaan laboratorium itu terdiri dari slim tube test method, rising bubble apparatus method, steam density method, multiple contact method, interfacial tension vanish method. Lalu penentuan MMP atau MMC dengan slim tube test method dilakukan dengan mengatur temperatur konstan dan tekanan atau konsentrasi terus dinaikkan. Lalu volume minyak dan gas dihitung dan dicatat. MMP atau MMC diperkirakan dari perpotongan antara dua garis, yaitu oil recovery dan injection pressure atau injection concentration chart. Lalu pada rising bubble apparatus, CO2 diinjeksikan ke dalam live oil dari bawah aparatus. Pada tekanan atau konsentrasi tertentu, MMP atau MMC ditentukan dari observasi langsung dari bubble behavior selama proses penginjeksian atau rising proses, yaitu tekanan atau konsentrasi di mana CO2 larut dengan live oil. Ini merupakan daftar pustaka referensi yang saya gunakan dalam mencari materi ini. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.